Li Gua terus memperhatikan orang-orang yang sedang membawa barang. Mereka adalah orang-orang dari rombongan pedagang segudang. Di antara orang-orang tersebut, ada seorang pemuda yang menarik perhatiannya. Pemuda itu terlihat membawa barang yang lebih berat dibandingkan orang lain. Saat pemuda itu mulai memasuki gudang, tiba-tiba saja, salah satu pria yang membawa barang tergelincir dan menabrak tumpukan barang yang berada di sana. Pemuda itu kemudian mencoba untuk menyelamatkannya. Namun, kecelakaan terjadi. Tumpukan barang yang ada di gudang jatuh menimpa dirinya. Orang-orang yang berada di sana panik saat melihat kejadian ini. Namun, tak ada satupun yang menolong pemuda tersebut. Bahkan, pengawas yang ada di sana hanya mengkhawatirkan barang bawaan yang terjatuh. Li Guak yang mendengar suara jatuhnya barang-barang tersebut, segera datang ke gudang, lalu memeriksa keadaan pemuda tersebut. Kaki pemuda itu terluka karena tertimpa barang yang sangat berat. Li Guak kemudian membentak salah satu pengawas yang ada di sana karena terlihat tak peduli dengan kondisi pemuda tersebut. Apa yang sedang kau lakukan? Cepat bawa dia ke tabib dan segera beri dia perawatan. Pengawas itu tak menjawab perkataan Li Guak. Tiba-tiba saja, seorang pria yang merupakan pemimpin pengiriman ini datang, lalu berbicara kepada Li Guak. Dia hanya pekerja sementara. Itulah sebabnya kami tak punya alasan untuk memperhatikan keselamatannya. Li Gua kemudian menjawab. Apakah seperti ini sikap dari rombongan pedagang segudang? Pria itu terdiam sejenak. Pria itu merasa jika Li Gua cukup menarik, karena memperlakukan pekerja sementara seperti layaknya manusia. Umumnya, orang-orang dari aliansi surga giok tidak bersikap seperti ini. Pria itu kemudian berbicara. Anda bisa menganggapnya seperti itu. Li Gua kemudian berkata. Jika begitu, bolehkah jika saya yang merawat pemuda ini? Pria itu menjawab. Tentu saja. Seperti yang sudah saya sebutkan. Dia hanyalah pekerja sementara, dan tidak ada hubungannya dengan kami. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Li Gua kemudian menjawab. Aku Li Gua, pemimpin regu pasukan ke-13 dari aula luar. Pria itu kemudian berkata sambil memberikan sebuah plakat perak kepada Li Gua. Aku akan mengingat namamu. Itu adalah ucapan terima kasih dariku. Sebenarnya, aku memiliki pendapat yang berbeda dari rombongan pedagang segudang. Setelah percakapan tersebut, Li Gua pun pergi dari sana. Sementara itu, Seok Yo Cheon menggendong pemuda yang terluka tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, Qi Jinfi menjelaskan kepada Li Gua jika jarak menuju tabib masih jauh. Jika tidak segera diberikan pertolongan pertama, kaki pemuda tersebut bisa pincang. Li Gua kemudian bertanya kepada Qi Jinfi, apakah dia bisa melakukan pertolongan pertama. Sayangnya, Qi Jinfi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Li Gua kemudian meminta Seok Yo Cheon untuk menurunkan pemuda tersebut. Dirinya sendiri yang akan melakukan pertolongan pertama. Li Gua nyatanya bisa melakukan hal tersebut. Hal ini karena dirinya sudah menguasai separuh dari buku seni 8 ular. Seok Yo Cheon terlihat ragu, lalu berkata kepada Li Gua. Apakah kau bisa melakukannya? Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Sejak kapan kau bisa melakukannya? Li Gua kemudian menjawab. Aku pernah membacanya di sebuah buku. Seok Yo Cheon kemudian menurunkannya, Li Gua lalu bertanya kepada pemuda yang terluka tersebut. Siapa namamu? Pemuda itu menjawab. Namaku Cheon Wol. Li Gua kemudian membalas. Namaku adalah Li Gua. Aku adalah pemimpin regu pasukan ke-13 dari aula luar. Aku akan memperbaiki kakimu. Ini akan sangat menyakitkan. Tapi, kamu harus menahannya. Li Gua kemudian menggunakan seni 8 ular untuk memperbaiki tulang di kaki Cheon Wol. Beberapa menit kemudian, Li Gua akhirnya berhasil memperbaiki tulang di kaki Cheon Wol. Sementara itu, Cheon Wol pingsan karena rasa sakit. Qi Jinfi kemudian memuji Cheon Wol karena tak berteriak sama sekali, dan menahan semua rasa sakit yang ada. Sementara itu, Seok Yo Cheon memuji Li Gua karena bisa melakukan hal tersebut. Beberapa jam kemudian, Cheon Wol akhirnya tersadar. Dirinya kini berada di markas pasukan ke-13. Cheon Wol kemudian berterima kasih kepada Li Gua karena sudah menolongnya. Li Gua kemudian menjawab jika Cheon Wol
Harus beristirahat di sini selama beberapa hari sampai kakinya sembuh total. Mendengar hal itu, Cheonwol malah melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Cheonwol malah berdiri, lalu bersujud kepada Li Guak. Dan meminta agar dirinya bergabung ke dalam pasukan ke-13, Seokyo Cheon dan Qi Jinfi, terkejut melihat hal ini. Qi Jinfi kemudian menanyakan alasan Cheonwol melakukan hal ini. Cheonwol kemudian menjawab jika dirinya sudah tidak punya tempat untuk pulang. Kampung halamannya sudah hancur karena perang. Melihat hal ini, Li Guak pun segera menemui Ma Eng Hicheon. Li Guak kemudian meminta izin kepada Ma Eng Hicheon untuk memasukkan Cheonwol ke dalam pasukan ke-13. Ma Eng Hicheon kemudian menanyakan alasannya. Li Guak kemudian menjelaskan jika pasukan ke-13 mempunyai anggota yang paling sedikit. Umumnya, setiap regu pasukan memiliki anggota 10 orang. Namun, pasukan ke-13 hanya memiliki 5 orang anggota termasuk dirinya. Ma Eng Hicheon terlihat heran karena pasukan ke-13 memiliki anggota yang sedikit. Melihat hal ini, Li Guak pun bertanya apakah regu pasukan ke-13 memang regu yang sudah tidak diperhatikan. Pasalnya, Ma Eng Hicheon bahkan terlihat heran dengan fakta bahwa regu pasukan ke-13 hanya memiliki 5 orang anggota saja. Melihat ketidakpuasan Li Guak, Ma Eng Hicheon pun memperbolehkan Li Guak untuk merekrut anggota baru. Setelah itu, Li Guak pun kembali ke asrama pasukan ke-13. Di tengah perjalanan, dirinya terdiam sejenak, lalu menatap langit. Dirinya teringat kembali dengan janjinya kepada Hanso Cheon. Untuk sekarang, dirinya akan tetap tinggal di aliansi surga Giok, dan terus menunggu Hanso Cheon. Seminggu kemudian, kondisi Cheonwol kini sudah pulih. Melihat hal ini, Li Guak pun menyarankan agar Cheonwol berlatih dasar-dasar seni bela diri dari Seokyo Cheon. Cheonwol bersedia, lalu dirinya pun mulai berlatih seni bela diri dengan Seokyo Cheon. Selama beberapa hari ke depan, dirinya pun terus berlatih dengan Seokyo Cheon. Qi Jinfi, yang sudah mengamati Cheonwol berlatih, berbicara pada Li Guak. Ketua regu, bocah itu sepertinya sangat berbakat dalam hal seni bela diri. Li Guak kemudian menjawab, "Aku tahu. Dia sangat cepat dalam memahami dan mempelajari seni bela diri." Ucapan Li Guak tidaklah bohong. Dirinya sudah mengamati Cheonwol selama beberapa hari ke belakang. Bakat Cheonwol sama dengan bakat seniman bela diri muda yang mengikuti pelatihan di Gunung Sohua. Setelah selesai berlatih, Li Guak pun mengajak Cheonwol untuk membeli pedang. Setelah selesai membeli pedang, Cheonwol berterima kasih kepada Li Guak. Li Guak pun berkata agar Cheonwol menggunakan pedang itu dengan baik. Mereka berdua kemudian kembali menuju asrama pasukan ke-13. Saat berjalan, mereka berdua bertemu dengan Lim Sobo. Lim Sobo kemudian bertanya kepada Li Guak, "Siapa orang yang ada di sampingmu?" Li Guak kemudian menjawab, "Dia adalah anggota baru di pasukanku." Setelah menjawab, Li Guak pun menyuruh Cheonwol untuk memperkenalkan diri kepada Lim Sobo. Mendengar hal itu, Cheonwol pun memperkenalkan diri. "Senang bertemu Anda, Nyonya. Nama saya adalah Cheonwol." Lim Sobo seketika terpesona melihat wajah Cheonwol. Dirinya merasa jika Cheonwol sangatlah tampan. Lim Sobo kemudian mendekati Cheonwol, lalu berkata, "Ayolah, kenapa kamu memanggilku Nyonya? Panggil saja aku Sobo. Jika kamu adalah anggota regu kakak Li Guak, maka kita akan sering bertemu. Mulai sekarang, aku akan sering mengunjungi aula luar." Setelah berbicara, Lim Sobo pun berbalik lalu pergi dari sana. Sementara itu, Cheonwol terlihat terkejut dengan sikap Lim Sobo. Melihat hal ini, Li Guak pun berbicara kepada Cheonwol. "Begitulah sifat Lim Sobo. Jangan terlalu terkejut. Untuk kedepannya, kau mungkin akan sering bertemu dengannya." Beberapa hari kemudian, Ma Eng Hicheon mengumpulkan seluruh pemimpin regu pasukan. Ma Eng Hicheon kemudian berkata kepada mereka semua bahwa akan diadakan turnamen bela diri. Turnamen bela diri ini akan diadakan di aliansi surga Giok. Pesertanya akan sangat banyak. Karena hal itu, banyak orang yang akan mengunjungi aliansi surga Giok. Untuk waktu pelaksanaannya masih belum pasti. Tapi, seluruh pemimpin regu pasukan diminta untuk waspada dan jangan membocorkan mengenai hal ini kepada anggota regu mereka masing-masing. Setelah itu, Ma Eng Hicheon memerintahkan agar semua ketua regu pasukan untuk pergi, kecuali Li Guak.
Li Guak tentu penasaran dengan tindakan Ma Eng Hicheon. Dirinya kemudian menanyakan alasannya. Ma Eng Hicheon kemudian menjelaskan jika Ma Duon telah meminta bantuannya. Jadi, pasukan ke-13 akan ditugaskan untuk membantu Ma Duon. Li Guak pun mengiyakan dan tak bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, Li Guak pergi ke aula penciptaan, lalu bertemu dengan Ma Duon. Ma Duon kemudian menjelaskan jika tangannya sedang terluka. Alasan dirinya memanggil Li Guak adalah turnamen yang akan diadakan di Aliansi Surga Giok. Dirinya mendapat tugas untuk mengecek dan membetulkan semua formasi jebakan yang ada di dalam Aliansi Surga Giok. Dan tugas itu akan dilaksanakan mulai esok hari. Namun, karena tangannya terluka, Ma Duon kesulitan melakukan hal tersebut. Maka dari itu, dirinya pun meminta bantuan Li Guak. Dirinya sudah bekerja sama dengan Li Guak saat di Gunung Sohua. Sehingga, Ma Duon sangat mempercayai kemampuan Li Guak. Selain dirinya, ada juga orang lain yang akan ikut bergabung untuk membetulkan formasi jebakan. Beberapa menit kemudian, orang yang akan ikut membetulkan jebakan pun datang. Ternyata, orang itu adalah Lim Ji-mun. Lim Ji-mun datang bersama dengan pengawalnya. Lim Ji-mun kemudian menyapa Li Guak, lalu mengenalkan pengawal yang datang bersamanya. Li Guak kemudian memperkenalkan diri kepada pengawal Lim Ji-mun. Namun, pengawal itu hanya diam. Melihat hal ini, Lim Ji-mun menjelaskan jika pengawalnya itu tak banyak bicara. Setelah percakapan singkat tersebut, Li Guak pun pergi. Setelah meninggalkan ruangan Ma Duon, pengawal Lim Ji-mun mencegat Li Guak lalu memberikan sebuah peringatan. Pengawal itu memperingatkan Li Guak agar tidak terlalu akrab dengan Lim Ji-mun. Hal ini karena status Lim Ji-mun sangat tinggi. Selain itu, Lim Ji-mun juga sangat berbakat dalam hal formasi jebakan. Sehingga, sangat tidak pantas bagi prajurit rendahan seperti Li Guak untuk berteman dengan Lim Ji-mun. Li Guak kemudian membalas peringatan itu dengan penuh percaya diri. Intinya, Li Guak akan menjauh dari Lim Ji-mun apabila Lim Ji-mun memang ingin menjauh darinya. Tapi, jika Lim Ji-mun memang mendekatinya terlebih dahulu, dirinya tak akan menjauh. Setelah menjawab peringatan itu, Li Guak pun pergi. Sementara itu, pengawal Lim Ji-mun merasa kesal. Pasalnya, Li Guak berani mengabaikan peringatannya. Keesokan harinya, Li Guak bersama dengan anggota pasukan ke-13 pergi menuju aula penciptaan. Setelah sampai, Lim Ji-mun menyapa Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13. Namun, wanita yang mengawal Lim Ji-mun terus menatap tajam ke arah Li Guak dan juga anggota pasukan ke-13. Melihat hal ini, Seo Kyo Cheon berbisik kepada Qi Jinfi. Mengapa wanita itu terus melihat ke arah kita? Qi Jinfi kemudian menjawab. Dia melihat kita seperti melihat serangga. Ma Duon kemudian mengajak semuanya pergi ke tempat formasi jebakan. Setelah sampai, Ma Duon memberitahu kepada semua anggota pasukan ke-13 jika hanya Li Guak yang akan masuk ke dalam formasi jebakan. Sementara itu, anggota yang lain akan menunggu di luar. Tepat setelah Ma Duon berbicara, Seo Kyo Cheon mengusap kepala Lim Ji-mun. Hal ini karena Lim Ji-mun terlihat menggemaskan. Pengawal Lim Ji-mun kembali menatap seluruh anggota pasukan ke-13 dengan tatapan merendahkan. Namun, pengawal wanita itu tak berbicara satu patah kata pun. Li Guak, Ma Duon, Lim Ji-mun, dan pengawalnya kemudian masuk ke dalam formasi jebakan. Mereka berempat masuk dengan cara menembus dinding. Semua anggota pasukan ke-13 terkejut melihat hal ini. Setelah masuk ke dalam, suasana seketika berubah. Lim Ji-mun kemudian memperingatkan Li Guak agar mengikuti langkahnya. Pasalnya, Lim Ji-mun yang akan memimpin. Li Guak pun mengiyakan dan mulai berjalan mengikuti langkah Lim Ji-mun. Semakin dalam melangkah, suasana semakin berubah. Lingkungan di sekitar Li Guak terkadang berubah menjadi hutan dan pegunungan. Terkadang, berubah juga menjadi tempat kosong, dan kemudian berubah menjadi medan perang, yang dimana banyak seniman bela diri yang sangat kuat sedang berdiri di sebelahnya. Li Guak terus mengamati perubahan lingkungan ini. Keringat juga mulai menetes di dahinya. Dirinya merasa, jika formasi jebakan ini sangatlah luar biasa. Tiba-tiba saja, perjalanan berhenti. Mereka semua sudah sampai. Namun, Li Guak terus melihat sekelilingnya. Hal ini membuat pengawal Lim Ji-mun menghina Li Guak. Pasalnya,
Li Guo terlihat seperti orang bodoh dan juga tidak berguna. Namun, Lim Jimun segera menyuruh pengawalnya itu untuk berhenti berbicara. Pengawal wanita itu pun berhenti menghina Li Guo. Ma Duon kemudian memencet tombol yang ada di dinding. Seketika itu pula, sebuah pintu terbuka. Ma Duon dan Lim Jimun kemudian memperingatkan Li Guo agar berhati-hati dalam membetulkan jebakan. Singkatnya, tidak boleh ada kesalahan. Jika Li Guo sampai menyentuh tempat yang salah, maka jebakan akan aktif. Li Guo pun mengiyakan peringatan mereka. Ma Duon kemudian menunjuk beberapa mekanisme yang rusak dan memberikan instruksi pada Li Guo tentang bagaimana cara memperbaikinya. Li Guo dengan sigap menyerap semua instruksi yang diberikan Ma Duon. Dirinya pun memperbaiki beberapa mekanisme jebakan yang rusak. Di malam harinya, Li Guo termenung di atas tempat tidurnya. Dirinya merasa semakin penasaran dengan rute formasi jebakan yang tadi siang dirinya masuki. Karena Ma Duon dan Lim Jimun tidak menjelaskan rute formasi jebakan tersebut. Li Guo pun berpikir, jika mulai besok, dirinya harus menghafal rute formasi jebakan itu secara diam-diam. Keesokan harinya, Li Guo saat ini sedang mengamati rute formasi jebakan. Perlahan namun pasti, dirinya merasakan bau yang tidak sedap di dalam formasi jebakan ini. Dirinya kemudian memiliki kesimpulan, jika formasi jebakan ini dekat dengan sistem pembuangan kotoran milik aliansi surga Giok. Yang berarti, dirinya bisa masuk ke dalam formasi jebakan ini dari sistem pembuangan kotoran yang berada di aula luar. Tapi, baunya mungkin akan sangat menyengat. Saat Li Guo sedang asik mengamati, tiba-tiba saja, pengawal Lim Jimun menyenggolnya. Pengawal wanita itu kemudian bertanya dengan nada penuh kecurigaan. Apa yang sedang kau pikirkan? Sepertinya, kau sedang memikirkan sesuatu yang mencurigakan. Jika kau melakukan sesuatu yang mencurigakan, aku akan menebasmu tanpa ragu-ragu. Li Guo menghela nafasnya lalu bertanya. Kau selalu memperhatikanku, apakah kau menyukaiku? Pengawal wanita itu menjawab dengan penuh kesombongan. Tidak. Aku bahkan sangat membenci keberadaanmu. Mendengar hal itu, Li Guo pun berkata. Kurasa kita sama. Aku juga tidak menyukaimu. Pengawal wanita itu merasa tersinggung dengan jawaban Li Guo. Dirinya kemudian mengeluarkan pedangnya dan langsung mencoba menyerang Li Guo. Namun, Li Guo dengan sigap menahan serangan wanita tersebut. Li Guo kemudian berkata, berbahaya menggunakan pedang di sini. Tempat ini penuh dengan formasi jebakan yang sangat sensitif. Pengawal wanita itu hanya diam. Dirinya bingung, kenapa Li Guo bisa menghentikan serangannya. Beberapa hari kemudian, Li Guo bersama pasukan ke-13 kembali berkumpul di depan formasi jebakan. Ma Duon kemudian mengumumkan jika hari ini adalah hari terakhir perbaikan formasi jebakan. Seo Kyo Cheon kemudian berbicara dengan penuh percaya diri. Kami regu pasukan ke-13 akan berjaga di sini dan akan memastikan keselamatan kalian. Jadi, kalian bisa tenang dalam memperbaiki formasi jebakan. Mendengar hal ini, wanita yang mengawal Lim Jimun menyindir Seo Kyo Cheon dan seluruh anggota pasukan ke-13. Aku hanya ingin tahu, apakah dia belajar dari pemimpin regunya. Anggota regunya pun sama-sama tidak tahu diri. Mendengar sindiran tersebut, Cheon Wol pun membentak pengawal wanita itu. Kami tidak akan tinggal diam jika kau terus menghina pemimpin kami. Aku sendiri yang akan menghajarmu. Melihat situasi yang semakin memanas, Li Guo pun menyuruh Cheon Wol untuk berhenti. Meskipun tindakan pengawal wanita itu sangat menyebalkan, Li Guo tak bisa berbuat gegabah. Jika dirinya sampai menunjukkan kekuatannya sekarang, situasinya akan semakin rumit. Setelah situasi kembali seperti semula, Li Guo, Ma Duon, Lim Jimun, dan pengawal wanita tersebut kini masuk ke dalam formasi jebakan. Setelah masuk ke dalam, Ma Duon menjelaskan kepada Li Guo jika mekanisme jebakan yang akan diperbaiki hari ini merupakan mekanisme inti. Jadi, Ma Duon sendiri yang akan memperbaikinya. Sementara itu, Li Guo akan mengamati seluruh prosesnya. Ma Duon kemudian mulai memperbaiki mekanisme jebakan. Tiba-tiba saja, terdengar bunyi getaran. Bersamaan dengan itu, Ma Duon juga terlihat panik. Melihat hal ini, Lim Jimun bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Ma Duon kemudian menjelaskan, jika pengendali jebakan sudah rusak karena termakan usia.
Hal ini menyebabkan mekanisme formasi jebakan tidak berfungsi dengan semestinya. Jika hal ini terus berlanjut, maka bahan peledak yang berada di bawah tanah akan meledak. Menyadari jika situasinya sangat berbahaya, Li Guak segera menyuruh pengawal wanita itu membawa Lim Ji-mun pergi dari sini. Namun, pengawal wanita itu malah mencemooh Li Guak karena berani memberikan perintah kepadanya. Li Guak yang kesal, kemudian membentak wanita tersebut sambil mengeluarkan tenaga dalamnya. Menyadari kekuatan Li Guak, wanita itu pun mengajak Lim Ji-mun untuk pergi. Namun, Lim Ji-mun yang tak menyadari kekuatan Li Guak tetap menolak. Karena tak punya pilihan lain, pengawal wanita itu pun membawa Lim Ji-mun dengan paksa, lalu pergi dari sini. Setelah mereka berdua pergi, Li Guak segera berbicara kepada Ma Duon. Anda adalah orang yang sangat memahami formasi jebakan ini. Anda harus tenang. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Berikan aku petunjuk untuk menghentikan bahan peledak itu. Ma Duon kemudian menjawab dengan nada putus asa. Di sebelah utara ada mekanisme yang bisa menghentikan bahan peledak agar tidak sampai meledak. Tapi, untuk sampai ke sana, ada banyak jebakan yang sudah aktif. Tidak mungkin kita bisa sampai ke sana tepat waktu. Li Guak kemudian berjongkok, lalu berkata kepada Ma Duon. Kita hanya perlu sampai ke sana kan? Naik ke punggungku sekarang. Ma Duon kemudian menolak ajakan Li Guak. Namun, Li Guak tetap memaksa. Karena tak punya pilihan lain, Ma Duon pun akhirnya bersedia. Setelah Ma Duon naik ke atas punggungnya, Li Guak berlari dengan kecepatan tinggi sambil menggendong Ma Duon. Ma Duon sempat terkejut dengan kecepatan berlari Li Guak. Dirinya juga penasaran, bagaimana bisa Li Guak berlari secepat ini. Namun, dirinya kembali terkejut. Pasalnya, sebuah jebakan mulai muncul di depannya. Ma Duon tahu, jebakan itu akan menembakkan anak panah yang sangat banyak. Dirinya juga mulai pasrah dan berpikir, jika Li Guak tak akan bisa melewatinya. Maka dari itu, Ma Duon pun hanya bisa memejamkan matanya. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Saat dirinya membuka matanya, tak ada satupun anak panah yang mengenai dirinya. Li Guak berhasil melewati jebakan tersebut tanpa terluka sedikit pun. Li Guak kemudian bertanya kepada Ma Duon. Di depan sana ada persimpangan, jalan mana yang harus kuambil? Ma Duon menjawab dengan terbata-bata. Sebelah kiri. Dan juga, hati-hati dengan dinding yang ada di samping. Li Guak kemudian berlari semakin cepat. Dinding yang ada di samping, terus mengeluarkan anak panah. Namun, Li Guak dengan cepat bisa menghindarinya. Dirinya juga berbelok ke sebelah kiri dengan kecepatan yang luar biasa. Dinding di depannya terus mengeluarkan semburan api yang sangat panas. Li Guak dengan sigap menggunakan seni tusukan tak terlihat, lalu menghalau semua api yang sangat panas tersebut. Setelah itu, dirinya terus berlari. Kini, giliran 3 buah gergaji yang sangat tajam menghalangi jalannya. Ma Duon yang sudah panik, kemudian berteriak jika gergaji itu sangat tajam dan juga keras. Ma Duon juga berpikir, jika Li Guak tak akan bisa melewati jebakan ini. Namun, Li Guak dengan tenang mengeluarkan pedangnya, lalu memotong 3 buah gergaji itu dengan sangat cepat. Ma Duon semakin terkejut. Dirinya hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Li Guak kembali berlari menghindari semua jebakan. Dirinya menggunakan kombinasi teknik berpedang dan seni tusukan tak terlihat untuk melewati semua jebakan yang ada. Sampai akhirnya, Li Guak melihat sebuah pintu yang hampir tertutup. Ma Duon kembali berteriak. Jika pintu itu sampai tertutup, maka kita tak bisa sampai ke utara. Mendengar hal itu, Li Guak pun menghela nafasnya. Dirinya kemudian menggunakan seni 8 ular. Lalu melemparkan pedang yang digenggamnya untuk menahan pintu tersebut. Ma Duon terus berteriak ketakutan melihat pintu yang akan segera tertutup tersebut. Namun, Li Guak tetap tenang. Li Guak kemudian menunduk, lalu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun ruang yang tersisa sangat sempit, Li Guak berhasil melewati pintu tersebut. Mereka berdua pun akhirnya selamat.